ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin, apa yang kita usahakan sekarang? Banyak orang itu punya usaha. Ada yang usaha siang malam dalam pertanian. Ada yang usaha siang malam dalam perdagangan. Ada yang usaha siang malam dalam politik. Ada yang usaha siang malam dalam macam-macam hal. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, usaha yang tertinggi, usaha yang terbesar, usaha yang teragung, yang kita tidak akan menyesal selama-lamanya, usaha mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, sedangkan Allah itu penguasa dunia, penguasa akhirat, penentu dunia, penentu akhirat, pasti kita akan beruntung di dunia dan akhirat. Tetapi kalau Allah tidak ridha kepada kita, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita dapatkan, akhirnya malapetaka aja yang akan datang. Kalaupun kita mendapatkan dunia dengan segala isinya, tetapi kita tidak mendapatkan ridha Allah, pencipta dunia, penguasa dunia ini, pasti kita akan celaka. Walaupun seluruh manusia mendukung kita, raja-raja mendukung kita, seluruh partai mendukung kita, seluruh golongan mendukung kita, tapi kalau pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan kita, pasti akhirnya hanya celaka saja. Ini yang harus kita tanamkan. Nggak mungkin kita yang akan bisa selamat kecuali dapat ridha Allah. Nggak mungkin kita yang akan bisa sukses urusan apapun kecuali kalau kita dapat ridha Allah. Maka Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya yang sibuk dalam urusan-urusan macam-macam. Kamu ini dunia enggak mau, akhirat enggak mau. Kamu ini dunia enggak mau, akhirat enggak mau. Mereka terkejut, ya Nabi Allah, kalau akhirat enggak mau tuh ya benar. Kita ini memang sibuk urusan dunia aja. Tapi kata Tuhan, dunia pun enggak mau. Ini maksudnya bagaimana? Dunia ini milik Allah, akhirat milik Allah. Ketika kamu menjauh dari ridha Allah, sama saja dengan kamu enggak mau dunia, enggak mau akhirat. Ya, orang itu kalau menjauh dari Allah, walaupun dia itu kerja dunia habis-habisan, sebetulnya dia ini enggak mau dunia sebetulnya itu. Karena akhirnya mesti dunianya akan dilepas oleh Allah. Nggak punya apa-apa. Orang yang ingin senang tapi dengan cara yang tidak disukai oleh Allah, sebetulnya dia ini bukan ingin senang, ingin susah, ingin celaka. Ya, oleh karena Allah Ta'ala, ini harus kita pahami betul-betul. Saya itu ingin senang, nggak mau susah-susah amal agama. Oh, keliru kamu. Agama ini justru supaya kamu senang.
Kamu dapat ridho Allah, Allah penguasa dunia, kamu senang di dunia. Allah yang punya surga, kamu senang di akhirat. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hai Muhammad, aku turunkan Al-Qur'an kepada engkau ini bukan supaya kamu susah, bukan. Agama ini diturunkan oleh Allah kepada kita bukan supaya kita susah, justru supaya kita ini mudah. Tanpa agama susah. Kalaupun orang merasa mudah tanpa agama, itu saking bodohnya saja. Bahkan tidak ada jalan. Tidak ada jalan untuk mudah selain satu jalan saja, yaitu ridho Allah. Dan tidak ada ridho Allah kecuali dalam agama Allah. Sudah, ini umpama Allah itu memudahkan kita di dunia ini. Cari duit mudah, cari harta mudah, sampai seluruh dunia milik kamu semua, gratis umpamanya. Enak nggak kira-kira? Hartanya tambah banyak, hartanya tambah banyak, hartanya tambah banyak, tetapi umurnya tambah tua, umurnya tambah tua, umurnya tambah tua, mati habis. Betul nggak malaikat? Waktu kamu masih ganteng, mobil kamu jelek, masih sehat, mobilnya nggak sehat, mogokan. Setelah mobil kamu bagus, ganti kamu yang mogokan. Dengkulnya mogok, asam urat, jantungnya mulai agak mogok-mogok sedikit, penyumbatan, jalannya mulai miring-miring, mobilnya lurus, kamu yang miring sekarang. Rumah kamu sekarang bagus, tetapi kamu sendiri sekarang jelek. Dulu kamu ganteng, sekarang jelek kamu. Dulu kulit kamu kelihatan putih, sekarang menghitam. Karena apa? Karena diabetes, kulitnya menghitam. Sudah tidak seger lagi, dilihat sudah males orang melihatnya. Memang rumah kamu tambah baik, tapi kamu mah jelek. Inilah hasilnya orang dunia. Kemarin itu saya dikasih tahu ada seorang pengusaha besar di Jakarta. Wow, perusahaannya di mana ada, di mana-mana ada itu, orang kaya betul. Dia mengatakan waktu saya muda mau makan nggak ada yang dimakan. Sekarang makanan banyak, tapi makan nggak bisa juga, karena oleh Pak Dokter nggak boleh. Hanya minum air putih saja sekarang saya. Dan makanan pun, makanan yang enak-enak nggak boleh, hanya makanan cair saja, bubur. Itu sapinya beribu-ribu sapi, ini makan daging sapi nggak boleh. Coca-Colanya itu trontonan, nggak boleh minum. Kalau mau bikin sambal 1 kuintal pun bisa, tapi perutnya nggak kuat. Kena sambal dikit langsung mual. Maka saya bilang itu belum, sebentar lagi ke neraka itu. Karena orang kafir ini yang bilang itu. Ini belum ini. Sudah waktu muda kamu bersusah payah kerja, tua bersusah payah sakit, mati bersusah payah ke neraka. Itulah nasibnya orang yang ingin mencari kebahagiaan bukan dengan agama Allah.
Kalau orang mencari kebahagiaan dengan agama Allah, muda, ngapalkan Quran, wirid, i'tikaf, keluar 4 bulan. Oh, kamu masih muda di masjid saja. Nikmat Pak di masjid. Menghadap kepada Allah, bagaimana tidak nikmat? Malam-malam orang pada tidur, dia zikir, subhanallah, subhanallah. Kamu kok sergap sekali? Bukan sergap Pak, ini nikmat ini. Masya Allah. Tambah tua tambah gembira, karena dia tahu tambah tua tambah dekat dengan kuburnya, maknanya tambah dekat dengan surga. Tambah tua wajahnya tambah cerah, gembira, tersenyum aja. Kamu kok tersenyum aja, ada apa? Sudah tua. Kenapa kalau tua? Kalau sudah tua ini mau berangkat menyusul Rasulullah, bagaimana enggak senyum? Nah, senyum terus tua tuh. Ini kalau orang ahli dunia tua, aduh, udah tua saya. Rambut sudah mulai putih, badan mulai lemah. Akan saya tinggalkan pabrik saya, akan saya tinggalkan negara saya, akan saya tinggalkan istana saya, rumah saya. Orang dunia itu semua kan, kalau sedikit itu betul-betul mereka ini orang yang paling susah sebetulnya. Walaupun itu presiden. Kamu kira orang jadi presiden enak itu? Enggak. Enak itu ketika dia tidak mikir. Kalau dia mikir, waduh sebentar lagi pensiun saya. Maka ada orang bayan kemarin tuh di depan pejabat-pejabat. Para pejabat, ketahuilah katanya bayannya itu. Orang itu kalau jabatannya sudah tinggi, itu tandanya sudah mau mati katanya. Maka kalau kamu diangkat jabatan lebih tinggi, cepat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kok pangkatnya jenderal, berarti sudah mau mati. Nggak ada jenderal umur 17 tahun, nggak ada. Jenderal itu mesti sudah tua. 50, 60 itu jenderal. Orang diangkat jadi presiden, sudah dekat kuburan itu. Itu umurnya mesti 50 ke atas itu. 60 ke atas bukan 50. Kalau Pak Lurah itu masih agak panjang itu. Biasanya. Ada juga yang lurah tambah dekat ya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala itulah dunia. Maka orang yang membanggakan dunianya hanya satu aja, orang yang bodoh, nggak mikir. Dunia ini bisa dibanggakan untuk siapa? Untuk orang yang nggak mau mikir. Para ulama mengatakan setelah di dunia ini ada makhluk yang namanya kematian, sebetulnya dunia ini sudah tidak ada yang pantas dibanggakan. Mau mati aja loh, yang dibanggakan apa? Dengar ini, setelah di dunia ini Allah ciptakan makhluk yang namanya kematian, maka apapun benda yang ada di dunia ini tidak pantas dibanggakan. Apa yang dibanggakan? Mau mati aja lah. Saya punya duit banyak, mau mati enggak? Ya mau mati, alah biasa. Sama dengan saya. Saya jenderal, mati enggak? Ya mati, alah sama aja. Saya menteri, mati enggak? Mati, podo wae. Saya presiden, pemenang dalam pemilu 2015, mati enggak? Nggih mati, podo wae. Tidak pantas dibanggakan. War mati loh. Saya sehat, alhamdulillah, kuat, seger. Mati enggak? Mati, podo wae.
Jadi ketika ada makhluk yang namanya mati itu, apapun tuh jadi jelek. Yang kelihatannya dulunya gagah itu setelah dikasih label akan mati jadi nggak gagah lagi. Yang tadinya kelihatan cantik ketika ditulisi akan mati sudah nggak cantik lagi. Jadi kalau ada orang yang kamu banggakan, benda yang kamu banggakan, kamu tulisi akan mati, nah, nanti jadi nggak bangga lagi. Maka semuanya Allah Ta'ala, orang yang bahagia ini adalah orang yang bahagia di akhirat sebetulnya. Tetapi anehnya semuanya orang yang amal agama ini di dunia ini pun Allah telah bagi kebahagiaan kepada mereka yang tidak dikasihkan oleh Allah kepada orang-orang yang sibuk dunia. Karena orang beriman ini semuanya kan, kalau dia kaya ya bahagia, dengan kaya itu dia menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, itu ada kenikmatannya semuanya kan. Kalau orang jahil itu perasaannya kenikmatan itu menimbun harta. Kalau kamu sudah biasa infak, sedekah. Sedekah itu ada kenikmatan yang tidak bisa didapatkan dengan mengumpulkan harta. Sedekah itu seperti birak tuh sebenarnya kan. Kamu taunya enaknya makan sate gulai. Oh, kalah dengan nikmatnya birak sebetulnya. Ngising, ngerti ngising? Nek wong gak mangan telung dino ngombe tok jek betah, tapi nek gak ngising telung dino, wo nggo rumah sakit. Jadi orang sekarang paham nikmatnya makan, tidak tahu nikmatnya buang air. Lah, subhanahu wa ta'ala mengumpulkan harta itu seperti makan itu. Infak itu seperti buang air itu. Pelong, alhamdulillah. Kalau makan, kalau terlalu banyak, kebeken wetenge kemelekaran. Jadi kita ini kalau mengumpulkan dunia kok lebih dari keperluan kita, langsung kayak enak wetengku, pareken. Tapi kalau namanya membuang di WC, pelong, alhamdulillah. Ini contoh saja semuanya kan, supaya kita ini berpikir, jangan perasaannya itu nikmatnya itu dalam mengumpulkan harta aja. Mengumpulkan harta itu nikmat kalau secukupnya aja, lebih nggak nikmat. Masa jam 3 malam di sawah, masa nikmat itu? Pegawainya sudah pada pulang, masih di kantor urak-urek ngitung duit, itu nikmat. Itu bukan kamu punya kantor, kamu itu dipenjara oleh kantor. Bukan kamu punya pabrik, kamu itu dipenjara oleh Allah di pabrik kamu. Gara-gara nggak mau iktikaf di masjid, kamu harus iktikaf di pabrik. Dihukum kamu itu orang hukuman, narapidana kamu itu. Narapidana nafsu kamu sendiri. Tapi gak kroso perasaannya saya punya pabrik. Kamu itu loh ditahan di pabrik, bukan punya pabrik kamu itu. Saya punya sawah 10 hektar, kamu itu bukan punya sawah 10 hektar. Kamu itu dihukum untuk macul di sawah 10 hektar. Setelah sawah itu kamu paculi semua, kamu tanami semua, Israel datang terus disuruh minggat, dibawa ke kuburan sana. Kamu nggak boleh membawa sawah. Berarti kamu itu sebetulnya pekerja gratis di sawah, nggak digaji. Sawah itu baru ada nilainya kalau sawah itu untuk sedekah. Sawah itu untuk amal baru ada nilainya. Kalau sawah hanya sekedar kamu garap, kamu miliki, kamu itu sebetulnya pekerja kasar yang nggak digaji.
Saat kamu kumpulkan semua, wes kuburan. Nah, nggak punya apa-apa. Kamu itu loh disuruh kerja di sawah berpuluh-puluh tahun kok ya mau aja nggak digaji. Nah ini sawah saya sendiri. Kata siapa? Itu bukan sawah kamu. Coba kamu tunggu sebentar lagi, kan bukan sawah kamu itu. Loh ada sertifikatnya apa? Sertifikat apa? Sertifikat walaupun double sertifikat. Kalau Israel datang tidak ada gunanya. Itu bukan sawah kamu. Kamu kok mancul aja di situ toh. Maka semenaikan Allah Ta'ala, kesuksesan, kebahagiaan sebetulnya itu hanya kalau kita ini berjalan di jalan menuju surga, nggak ada lain. Sehingga kita dapat ridho Allah, hidup kita di dunia penuh dengan barokah. Kalau kaya, sedekah, tenang, plong. Kalau miskin, malah seneng. Orang miskin masuk surga sebelum orang-orang kaya. Kalau sehat senang untuk ibadah, kalau sakit berguguran dosanya, senang juga. Ya orang iman tuh senang dok isinya. Yang menyusahkan untuk orang yang tidak beriman itu bagi orang beriman menyenangkan. Sayyidah Rab'ah al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala berjalan ke sandung batu. Beliau tersenyum. Padahal ini kakinya itu berdarah. Ditanya oleh murid-muridnya, apa enggak sakit kok malah tersenyum? Ya sakit, kok tersenyum? Teringat pahalanya terus tersenyum. Nah, teringat pahalanya tersenyum. Apalagi kalau kesandungnya itu ketika di jalan Allah. Hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi malaqiti. Baginda Nabi di jalan Allah kesandung batu, berdarah kakinya. Beliau malah mengucapkan nyanyian. Hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi malaqiti. Kamu ini adalah jari berdarah. Tapi berdarah fisabilillah nggak apa-apa. Malah nyanyi Rasulullah itu. Jadi kita ini kalau bersusah payah untuk agama itu kita syukuri. Malam Jumat iktikaf di masjid, kepanasan, kedinginan, gigit nyamuk, alhamdulillah. Fisabilillah. Sekarang digigiti nyamuk di masjid, semoga nanti di kubur juga tidak digigit oleh ular-ular kuburan lagi. Nikmat. Digigit nyamuk malah tersenyum. Ini orang iman tuh begitu. Diceritakan bagaimana Sayyidina Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham ini adalah anaknya raja di Persia sana. Tapi ditinggalkan kerajaannya, jalan kaki menuju Mekah. Setiap 1 kilo sholat 1000 rakaat. Setiap 1 kilo itu. Jadi perjalanan dari rumah beliau sampai Mekah itu 16 tahun. Ada orang begitu. Masya Allah. Beliau ini anak raja, nggak mau uang dari kerajaan, nggak mau. Beliau kerjanya ngepyok, kerjanya babat gandum, terus dapat gaji itu untuk makan beliau dengan santri-santrinya. Nah, mulai karena Allah satu hari beliau babat gandum, dapat opah, dititipkan santrinya, kamu bawa ya, kita terus ngadakan perjalanan. Tiba-tiba uangnya hilang. Maka santrinya ini dengan penuh ketakutan datang kepada
Sayyidina Ibrahim Ibnu Adham. Syekh, uangnya hilang. Alhamdulillah, katanya dia. Loh, uangnya hilang kok malah alhamdulillah? Iya, tadi itu saya tuh mikir nanti kalau saya ditanya oleh Allah mengenai uang saya ini bagaimana jawabannya. Lagi mikir kok kamu datang uangnya hilang. Berarti ini sudah nggak akan ada pertanyaan lagi nanti di akhirat. Alhamdulillah, terima kasih ya kamu hilangkan. Itu kalau para wali itu begitu. Bukan kalau uang hilang datang ke Pak Kiai, amalannya apa supaya balik. Itu sih biasa, kalau itu biasa. Biasa. Boleh juga begitu, tapi kamu tidak akan sampai ke tingkatannya Ibrahim Ibnu Adham. Nah, ya tingkatan Karkun Temboro gitu aja. Itu banyak itu, beberapa hari yang lalu tuh ada orang sepeda motornya hilang. Apa amalan? Baca Yasin. Tahu tuh 3 hari balik sepeda motornya. Tapi ya nggak meningkat. Kalau sepeda motornya hilang, alhamdulillah, baru itu setengah wali itu. Belum wali betul, setengah aja. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan ini nikmati dengan kefahaman. Walaupun pahit, kalau kamu tuh paham jadinya itu enak. Walaupun manis, kalau kamu tuh tidak paham jadinya pahit. Uangnya sudah banyak, rumahnya sudah besar, tapi kamu tidak paham, timbul kerakusan dalam hati, ingin lebih baik lagi rumahnya, ingin lebih banyak lagi hartanya. Maka yang manis tuh tahu-tahu jadi pahit. Tapi kalau orang tuh paham, yang pahit-pahit jadi manis. Susah-susah di dunia nggak apa-apa. Setiap kesusahan di dunia ini mengurangi kesusahan di akhirat. Malah seneng aja jadinya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah diantara bagaimana kebahagiaan itu dalam agama. Nah, kebahagiaan itu letaknya dalam hati. Hati ini akan tenang, tentram, bahagia kalau hati ini paham agama. Nah, agama itu syarat pertama adalah iman, yakin kepada la ilaha illallah, mantep bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahman, Maha Rahim. Maka kalau kita ini dikasih enak, dikasih nggak enak, syukur kepada Allah. Allah itu yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ini kelihatannya nggak enak, ini kan menurut saya. Mungkin ini yang tidak enak, ini justru yang paling baik bagi saya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin yang kamu tidak suka itu justru lebih baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tidak tahu, Allah tahu, kamu tidak tahu. Orang iman itu menghadapi keadaan seperti orang sakit datang ke dokter, dipotong kakinya. Dia malah senyum, walaupun meringis tapi senyum. Terus membayar 10 juta. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini lebih baik. Allah Subhanahu Wa Taala Arhamur Rahimin, Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka apapun yang Allah turunkan kepada kita, kita gembira, kita syukur. Insyaallah malaikat. Kalau syukur itu menunggu senang, wah kamu tidak akan pernah syukur. Tapi syukur itu dasari bahwa Allah itu Maha kasih sayang, Maha tahu apa yang baik untuk saya. Maka orang yang begitu syukur terus. Bahkan itu
dalam kesulitan-kesulitan dia merasakan kebahagiaan ketika dia yakin bahwa Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, orang itu mantep keyakinannya kepada Allah itu ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya itu kalau ada masalah apa-apa yang diingati pertama Allah. Kalau ada rasa takut yang diingati Allah, yang mendatangkan ketakutan ini juga hanya Allah, yang bisa menyelesaikan juga hanya Allah. Kalau ingin apa-apa teringat Allah, ini tandanya orang yakin kepada Allah. Di masjid hatinya kepada Allah. Saya ini di masjid, kalau enggak Allah kasih hidayah enggak akan paham juga. Di rumah hatinya kepada Allah. Walaupun di rumah, kalau Allah tidak menjadikan rumah ini menguntungkan saya, pasti saya datang ke rumah akan masalah. Istri akan marah, anak akan rewel. Nah, maka ke rumah hatinya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairal maulid, khairal makhraj. Ya Allah, saya masuk rumah ini jadikan baik, keluar rumah jadikan baik juga. Keladang hatinya kepada Allah. Nah, kalau Allah tidak turunkan pertolongannya kepada saya di ladang ini, saya akan celaka di ladang ini. Dan ladang ini tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa kepada saya. Maka keladang hatinya kepada Allah. Di mana saja hatinya kepada Allah, itu tandanya orang itu yakin bahwa yang berkuasa hanya Allah. Tandanya hati itu yakin kepada Allah, timbul rasa cinta kepada Allah. Karena seluruh kebaikan dunia akhirat hanya Allah yang bisa mendatangkan. Bagaimana dia tidak cinta kepada Allah? Timbul rasa takut kepada Allah. Semua musibah dunia akhirat yang membuat juga Allah juga. Bagaimana kita tidak takut kepada Allah? Timbul rasa takut, timbul rasa cinta, timbul rasa malu. Allah melihat saya 24 jam. Bagaimana saya tidak malu kepada Allah? Ini tandanya iman itu mancep di dalam hati. Semoga kita begitu semalekan. Tandanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Tandanya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah Nabi, cinta kepada perjuangan Nabi. Orang kok tidak cinta dengan sunnah Nabi, tidak cinta dengan perjuangan Nabi, yaitu berarti cintanya kepada Nabi itu lemah. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau kamu punya amal seperti gunung-gunung, tetapi kamu tidak punya kecintaan yang sebenarnya kepada Nabi, gak akan ada nilainya di sisi Allah. Cinta kepada Nabi, senantiasa berselawat kepada Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, meneruskan perjuangan Nabi. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Menyayangi umat Nabi. Nah, menyayangi umat Nabi itu bagian dari cinta kepada Nabi. Seluruh umat Islam ini adalah keluarganya Rasulullah SAW. Wa azwaju ummahatuhum, dalam Quran istri-istri Nabi adalah ibu orang-orang yang beriman. Berarti semua umat Islam ini keluarga Nabi semua. Kalau orang itu cinta pada Nabi, mesti sayang pada umat. Kalau sayang kepada umat, pasti mau mengajak mereka menuju keselamatan, menuju ridha Allah, menuju surga. Kalau orang membiarkan umat berbondong-bondong menuju neraka, itu berarti tidak sayang kepada umat. Orang yang tidak sayang kepada umat tidak disayangi oleh Allah. Allah nggak suka.
Orang duduk nonton televisi, melihat kemaksiatan, malah tersenyum-senyum, itu orang kejam. Itulah orang kejam. Melihat orang mau ditarik ke neraka oleh setan, dia malah tersenyum. Mestinya kita harus nangis, kok malah tersenyum. Melihat orang digorok, disembelih, tersenyum. Kejam apa enggak? Kejam. Kalau kita ini supaya selamat dari kekejaman, sayangi umat, ajak mereka kepada jalan keselamatan menuju ridha Allah. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Sunnah-sunnah Nabi dihidupkan. Kenapa kamu itu masih muda kok sudah pelihara jenggot, kelihatan tua? Ini sunnah Nabi, bukan pelihara jenggot, ini sunnah Nabi. Selagi jenggot masih kantil, dapat pahala terus. Ini pahala paling mudah ini ngingu jenggot ini. Oh, kamu nggak ngerti. Dan kamu ngerti tandanya orang tuh laki-laki punya jenggot. Kalau nggak punya jenggot itu belum laki-laki yang sempurna, ya nggak semalaikat? Ya. Saya tidak bicara halal haramnya jenggot, loh, tidak. Itu nanti kamu ngaji di pondok dalam kitab Fathul Mu'in itu sudah dijelaskan bagaimana hukumnya jenggot. Cuman pantesnya laki-laki itu pakai jenggot. Katanya para ulama, barokahnya jenggot itu istri kita itu jadi tunduk sama kita. Karena dia paham kalau kita ini laki-laki, jadi akhirnya nurut. Nah, kalau nggak punya jenggot, itu istri kita ini menganggap kita ini perempuan, sama-sama perempuan, akhirnya cakar-cakaran. Nah, katanya begitu. Saya juga belum nyoba itu. Nah, katanya aja loh malaikatnya. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi dihidupkan. Pakaian sunnah, makan cara sunnah, minum cara sunnah. Kalau kita ini meninggalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan, walaupun kita ini orang hafid Quran, walaupun kita ini orang belajar agama banyak, tapi kehidupan kita ini jadi kehidupan lalai, kehidupan ghaflah. Tapi kalau makan cara sunnah, ada doanya, minum cara sunnah, ada doanya, tidur pakai tertib sunnah. Akhirnya hidup kita ini hidup yang senantiasa ingat kepada Allah, hidup senantiasa dalam suasana agama. Maka penting semalakan Allah Ta'ala menghidupkan sunnah itu. Menghidupkan sunnah berarti mencintai Nabi. Mencintai Nabi akan ke surga bersama Nabi. Sudah itu aja. Itu yang diingat-ingat. Sunnah itu penting. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Supaya ini semua mantep dalam hati. Masya Allah, ini kesempatan Sya'ban malaikat. Sebentar lagi Ramadan. Maka kalau kita ini keluar sekarang, terus nanti Ramadan juga masih di jalan Allah, Ramadan kita pahalanya berlipat ganda, barokahnya berlipat ganda. Bagaimana malaikat? Insyaallah. Maka yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri ke depan. Monggo. Monggo. Pundi nih? Pundi? Bandung. Bandung mana? Saya dari Winong. Kalau kok Bandung? Rutenya ke Winong. Hah? Akan kemana ke Bandung? Wah, akan ke Bandung. Winong nih, cara Jawa. Monggo. Nggih niku sepuh-sepuh tapi mikirnya agama. Niku nom-nom malah rawani ngono. Ayo.
Monggo. Mriki mawon, mriki mawon. Mriki mawon. Ah, maju mriki nggih. Teng taskile mriki. Taskile iki ngalor kene ngarep kene lho. Nggih. Ya, ning ngarep iki. Dakwah iki ya arep metu niki ngantene kayak ngarep. Silakan yang mau 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa. Termasuk jamaah setahun yang sisa masa ke depan. Ya ditafakut. Yang kurang 40 hari juga boleh, 10 hari berapa? Ini 10 hari. Minggu kedua 10 hari minggu kedua. Monggo. Nika kali Pak Tontowi nika 10 hari minggu kedua. Monggo. Konco senten niki enten cerita. Sampeyan rungokne nggih. Jamaah saking Ngawi dikirim ke Korea. Nah, dipimpin oleh Pak Kiai Manan. Di Korea kurang lebih 3 bulan. Ngislamkan 549 orang Korea. Sekarang zamannya di sini ini. Sembilan. Tadi baru cerita tadi pagi tadi di musyawarah pagi. Ternyata yang dijadikan asbab hidayah itu bukan hanya wali songo tok. Kalau kita ini mau bergerak nangis pada Allah walaupun kita ini onto oyo itu nanti jadi asbab hidayah malaikat. Insyaallah malaikat. Nah ini sekarang mau kita bentuk lagi jamaah-jamaah 4 bulan 40 hari ke negeri jauh. Ke Korea mau kita bentuk lagi. Orang-orang Korea sekarang minta dikirim ustadz-ustadz ke sana untuk ngimami. Untuk ngaji. Masya Allah, indah sekali. Orang-orang pergi Korea cari duit, kita pergi ke Korea cari hidayah. Masya Allah. Ini kalau dilihat dari langit itu indah sekali sebenarnya. Bagaimana kalau ke negeri jauh? Insyaallah. Kita ini loh cari duit enggak dapat. Cari surga saja. Insyaallah malaikat. 549 orang. Saya itu nangis tuh mendengar itu. Ya Allah. Berarti orang-orang Korea enggak pada sholat tuh yang salah kita ternyata itu. Coba kalau dakwah itu terus di sana, insya Allah banyak orang dapat hidayah. Maka yang niat negeri jauh, kapan saja dalam tahun ini berdiri ke utara, lor mriki, monggo. Jamaahnya Pak Abdul Majid, jamaahnya Pak Ehsan. Sedoyo sing niat negeri jauh, jumeneng ngaler mriki ya, monggo. Nek wong entuk dhuwit akeh mboten gumun. Lah nek wong iso ngislamne wong akeh ya kuwi lah sing pantes jan disyukuri tenan niku. Insyaallah Bang nggih. Insyaallah. Nek wong anake dadi profesor, dokter biasa. Nek anake dadi hafid Quran ku lho, kuwi jan ampuh tenan. Iya toh? Apa? Monggo, sakniki sing niat IPB. Monggo sing niat IPB
Ngalor iki monggo. Niat IPB jumeneng. Monggo kidul nika. Ah, Mbah Bakir. Niat IPB ngalor iki. Niki malam nisfu Sa'ban, malam doa-doa makbul. Ulama-ulama dulu kalau malam begini ini enggak tidur. Kita insya Allah malam ini memperbanyak doa untuk diri kita, keluarga kita dan umat. Insya Allah malaikat. Sing biasane mboten i'tikaf, nisfu Sa'ban iki i'tikaf. Kowe kira ya akeh masalahmu to? Akeh masalahmu to? Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah iki, masalah iki. Lah iki waktu donga makbul. Kok ora gelem donga? Ya ngalamat panjene nak apes. Wong akeh masalahe, waktu donga makbul ora gelem donga, ya apes. Tidak bernasib baik. Nggih napa, Pak? Ibarate wong keluwen ning ngarepe ning sego lawe komplit ora gelem mangan, nggur meneng dipendelengi. Lha iki nyapa to? Kula niki luwe. Lah kuwi sego pendeleng. Ya iki wong ra waras. Nggih mboten. Nggih. Lah iki pintu-pintu langit malam nisfu Sa'ban dibuka sampai langit ke-7 dibuka kata Nabi untuk menyambut doa-doanya orang yang berdoa. Kok tidak mau doa, enggak mau nangis malam ini, apes, betul-betul rugi. Insya Allah malaikat. Sekarang 3344 diulang tadi. Apa bayan tadi diulang?